Sahabatku dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Dia selalu menguatkan dan meneguhkan dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Pujian ini berisikan permohonan agar Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman, biar Roh Tuhan yang tuntun bimbing kami untuk mengerti apa kehendak-Mu melalui firman, dan kehendak-Mu itulah yang kami mau lakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 6. Begini dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, umat Tuhan yang ada di Korintus, mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus, tetapi menyalahgunakan karunia-karunia itu dengan menganggap yang satu lebih utama, lebih penting, lebih mulia, lebih terhormat dari yang lain. Dan hal ini mengganggu persekutuan, persatuan, dan keutuhan jamaat, yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan menjurus pada perpecahan jamaat. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 11, 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 7. Karena itu, firman Tuhan disampaikan untuk menuntun, mengajar, dan meyakinkan supaya umat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan tidak menyalahgunakan karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan. Ayat 1. Umat yang telah mengaku Yesus adalah Tuhan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan karena itu umat harus hidup, berpikir, dan bertindak dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan seperti cara hidup orang yang belum mengenal Allah, tanpa berpikir ditarik
percaya pada berhala yang bisu, yang tanpa sadar menyalahkan Tuhan sumber pemberi karunia. Ayat 2 dan 3. Dengan menyalahgunakan semua karunia yang Tuhan beri, terjadi kesombongan rohani, menganggap lebih hebat dari yang lain, secara tidak sadar telah melecehkan Tuhan pemberi karunia. Untuk itu umat diajarkan agar jangan mempertandingkan, membanggakan, dan mengandalkan karunia-karunia, tetapi umat harus tertuju mengutamakan Tuhan sumber pemberi karunia. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada berbagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 4-6. Fokus utama umat bukan pada apa yang diberi, yaitu pada karunia, tetapi fokus umat harus pada siapa yang memberi, yaitu harus fokus kepada Tuhan Sang Pemberi Karunia. Sehingga semua karunia akan diterima dengan syukur, tidak untuk saling mempertentangkan, saling mempersalahkan, tidak untuk disombongkan dan dipamerkan, sebagaimana tema renungan ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa semua karunia adalah anugerah Tuhan kepada kita. Karena itu, hendaklah diterima dengan sukacita dan dipergunakan dengan baik dan benar untuk saling melengkapi, saling menopang, untuk kepentingan bersama, sehingga karunia Roh Kudus semakin ditambahkan. Kita semakin mengalami kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, sebagaimana pujian tadi. Dan pada akhirnya Tuhan ditinggikan, dimuliakan, kini dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan diingat-ingat dan dapat memperlengkapi kami semua, sehingga kami tidak terjebak pada kesombongan rohani ketika menerima karunia Roh Kudus. Biarlah kami semakin merendahkan diri dan mempergunakan semua karunia yang Engkau beri untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan diberkati semua orang dimanapun mereka berada, yang dengan tetap tabah tekun setia mengikuti pelayanan ini. Biar pelayanan ini datangkan sukacita bagi banyak orang, menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang, memberkati yang berjuang mencari dan mendapatkan pekerjaan, menyembuhkan yang sakit, dan mendamaikan yang berselisih, dan mempersatukan kami dari berbagai keragaman dan perbedaan, sehingga hidup demikian datangkan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian, dan doa. Tuhan Allah menyertai-Mu bersama keluarga. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung, diberi kemujuran dan keselamatan, kini dan seterusnya. Amin. Trims.